Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STIGJ. Kali ini saya coba akan membawakan materi konsep laba basis dan tujuan akuntansi syariah. Baik. Akuntansi merupakan domain muamalah dalam kajian Islam, artinya diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Dalam pengembangan akuntansi syariah, manusia harus tetap mengacu pada syariat Islam ditentukan Allah SWT. Al-Quran dan Sunnah hanya membekali dengan beberapa sistem nilai seperti landasan, etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, keterpercayaan, bertanggung jawab, dan sebagainya. Mengenai konsep double entry accounting dalam akuntansi, Al-Baqarah 282 sangat relevan dengan konsep keseimbangan dan neraca 282. Juga Al-Quran lainnya seperti surat Al-Jariyat ayat 9 dan surat Al-Yasin ayat 36. Sebuah contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kita dapat melihat bahwa tekanan Islam dan kewajiban melakukan pencatatan adalah menjadi bukti dilakukan transaksi, menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik itu transaksi hasil dan transaksi atau laba. Penekanan ini didukung oleh ratusan ayat yang dapat dijadikan sumber moral akuntansi seperti kewajiban bertakwa, berlaku adil, jujur, menyatakan yang benar, memilih yang terbaik, guna menghindari yang haram, jangan boros, jangan rusak, jangan menipu. Instrumen ini bisa menjadi landasan teoritis dalam akuntansi syariah. Konsep akuntansi syariah berdasarkan dasar-dasar akuntansi dalam Al-Quran, pemikiran tentang akuntansi syariah, tujuan pendidikan akuntansi syariah, ide dasar pengembangan akuntansi syariah. Landasan atau dasar Al-Quran adalah Al-Baqarah ayat 282, surat Al-Jariyat ayat 49 dan surat Yasin ayat 36. Al-Baqarah ayat 282, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah sebenarnya tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan adalah kamu menuliskan dan adalah sudah menulis dan kamu menuliskan dengan benar. Dan janganlah penulis menuliskan sebagaimana Allah mengajarkan mereka, hendaklah yang menulis dan hendaklah orang berutang melakukan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Surat Al-Jariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ceritakan bersama-sama supaya kami mengingat kebesaran Allah. Surat Yasin ayat 36, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan semuanya, baik dari apa yang ditemukan dari bumi dan dari sini mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Kemudian tentang konsep akuntansi Islam, gambling dan karir 1986, mereka menggunakan kolonial model menyebutkan bahwa jika masyarakat Islam maka mestinya pemerintahnya akan menerapkan syariat Islam, dan mestinya teori akuntansi dan teori akuntan Islami. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah Islam memiliki akuntansi yang menekan pada aspek sosial, sistem zakat dan baitul mal yang tidak diterapkan dalam akuntansi kapitalis. Dr. Scott, seorang penulis yang banyak memperhatikan etika dan moral dalam melakukan akuntansi, Islam menggunakan kriteria keadilan, kebenaran, dan merupakan setiap teori akuntansi yang disebut ethical theory of accounting. Berarti bahwa penyajian laporan keuangan harus memperhatikan semua pihak atau user dalam memperlakukan secara adil dan benar. Begitu juga dalam akuntansi Islam harus syarat dengan nilai-nilai etika ini. Syariat Hamid, Usul Craig, Frank Clark 1993 menemukan dua hal, bahwa Islam sebagai agama memiliki aturan khusus dalam sistem keuangan yang memerlukan akuntansi yang khusus. Islam dalam mendorong internasionalisasi dalam harmonisasi akuntansi sekarang diperankan oleh AAOEV dan IFRS. Tausi Kabu Hayas Asyasi 1989 dan tesnya berjudul All Islam Accounting menaruh hal dalam akuntansi Islam ada metarul, yaitu hukum yang syariah berdasar dari Tuhan. Akuntansi Islam harus menuntut perusahaan supaya memiliki etika tanggung jawab sosial. Konsep Islam bertanggung jawab di akhirat. Akuntansi diterima sebagai muhasabah, perhitungan dalam hal zakat. Konsep pengukuran, pengakuan dan pelaporan harus berbeda dengan konsep akuntansi barat. Muhammad Akran Khan merumuskan tujuan akuntansi syariah sebagai berikut: menentukan laba rugi yang tepat, mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan, ketaatan kepada hukum syariah, keterikatan pada keadilan, melaporkan dengan baik berupa perubahan dalam praktek akuntansi. Rosi Hanifah 2002 mengumpulkan bahwa tentang perlunya akuntabilitas, transparansi dalam akuntansi dan aspek akuntabilitas ini diinformasikan dibutuhkan amanah, memenuhi kewajiban kepada Allah, mengajar laba sesuai syariah, mencapai tujuan perusahaan, adil kepada karyawan dan masyarakat, meyakinkan bahwa kegiatan tidak merusak lingkungan, menganggap tugas adalah berdimensi dari ibadah. Sedangkan dalam konteks kemakmuran beliau berinci sebagai berikut: memberikan informasi mengenai kegiatan halal, memberikan informasi tentang kebijakan keuangan, informasi kebijakan kepegawaian, informasi mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat, informasi menyangkut sumber dan perlindungan alam. Tujuan pendidikan dan akuntansi syariah adalah untuk menjadikan manusia yang bertakwa, beriman, dan dalam kehidupannya tetap berjalan sirotol mustaqim sesuai syariat Islam. Secara normatif mempelajari dan menerapkan akuntansi syariah menjadikan seorang semakin bertambah iman dalam sesuai surat An-Anfal ayat 2. Akuntansi syariah vs akuntansi kapitalis. Menurut tarik konal model gambling kami, jika akuntansi itu berbeda dalam filosofinya, maka berbeda pula tekniknya. Akuntansi syariah filosofinya berdasarkan filosofi Islam dan dalam Al-Quran dan Sunnah. Konsep prinsip bertanggung jawab di dunia dan akhirat, tekniknya banyak persamaan dengan teknik akuntansi konvensional. Akuntansi kapitalis, filosofi berdasarkan ideologi sekuler yang tidak mengenal Tuhan. Konsep prinsip tidak bertanggung jawab pada akhirat, tekniknya banyak persamaan dengan teknik akuntansi syariah.
Sahul Hamid 2001 secara besar perbedaan antara akuntansi Islam dan akuntansi konvensional. Tujuan akhir manfaat bagi kebutuhan investor. Kalau konvensional syariah untuk pola masalah sejarah sosial, penggunanya berlaku pasar dan supplier. Kalau syariah masyarakat dan stakeholder. Nilai yang kedua pengukuran secara moneter terhadap kegiatan ekonomi internal. Pengukuran terhadap kegiatan sosial ekonomi termasuk eksternal pelanggaran syariah tidak dalam keuangan. Pengukurannya moneter cost, moneter dan non-moneter financial scorer, current valuation, di-close semua kegiatan ekonomi material, kegiatan ekonomi dan kepatuhan syariah. Konteks Islam dalam prosor itu non-social objektif dan penerapan CRS corporate social responsibility perusahaan ini tidak saja mengukur dari aspek keuangan saja ROE, ROA, ROE, dan EPS, namun juga dituntut memperhatikan aspek sosial dari perusahaan tersebut. Pengukuran ini maksudnya untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab perusahaan terhadap publik atau sosial. Dalam hal ini akuntansi memang memiliki nilai sosial dalam mengarahnya untuk melakukan pengurusakan, memiliki sistem mengukur dan melaporkan aspek sosial dan tidak merusak bumi dan buktinya. Akuntansi dalam mengejar return dunia akhirat. Akuntansi dalam diarahkan untuk mengejar kesejahteraan dunia akhirat, material dan moral, harta dan malah mengejar apalah sehingga ROE return on equity, return on asset yang diajukan dengan return dunia akhirat. Laporan kuantitatif dan kualitatif. Selama ini pengukuran akuntansi masih bersifat ekonomi, kuantitatif moneter atau pengukuran yang bernilai uang. Akuntansi sebagai sistem informasi mengukur peristiwa ekonomi dialami secara dilakukan perusahaan pada posisi keuangan hasil misalnya, sehingga bentuk informasi yang utama diberikan akuntansi adalah informasi keuangan. Namun saat ini adalah bagaimana pengukuran terhadap masalah eksternal seperti masyarakat. Untuk itu dalam kaitan dengan wacana CSR corporate social responsibility, maka seharusnya perusahaan melaporkan kegiatan usahanya tidak saja masalah keuangan, akan tetapi mengukur manfaat atau keuntungan masyarakat sosial budaya, kerugian bagi masyarakat social cost yang berada di luar perusahaan. Bisa membuat laporan perusahaan dengan konsep event approach, laporan yang berupa narasi tentang kejadian yang penting yang mempengaruhi jalannya perusahaan. Nilai-nilai Islam dalam perusahaan teori akuntansi Islam. Ada beberapa karakter relevan yang bermasuk kerangka teori dan tujuan akuntansi syariah. Islam adalah adalah sistem akuntansi atau kafah. Islam dari Allah dan Allah yang menjaganya semua aturan dimaksudkan dan dibawakan kepada manusia. Mukallaf juga berfungsi sebagai khalifatullah. Allah menggunakan syariat Islam untuk menjadi pedoman bagi manusia. Islam memiliki sifat keseimbangan. Islam memiliki horizon jangka panjang. Semua kegiatan modern harus dinyatakan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Pengertian profit dan laba atau khat. Pengertian laba secara bahasa menurut Al-Quran, Sunnah, pendapat ulama fikih dapat disimbolkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dari tujuh itu dikatakan sebagai pertambahan nilai timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Laba dalam mengenai Islam bukan hasil produksi model secara kerja dengan modal dan upah tanpa unsur bunga dalamnya yang tidak hanya menjadikan kuantitas sebagai indikator perlawanan, tapi juga kualitas dalam artian nilai etika yang melandasi produsen dan berinteraksi. Kami mengungkapkan bahwa laba merupakan suatu pos dasar penting dalam kisah laporan keuangan penggunaan. Berharap laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan lain. Laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak. Aturan laba dan konsep Islam mengoperasikan modal, adanya harta. Aturan laba dan konsep Islam memposisikan harta sebagai objek, setnya modal pokok. Dasar-dasar pengukuran laba dalam Islam, taklif dan muktaharoh, mukabalah, kebutuhan modal pokok. Laba dari produksi harganya dengan jual beli dan pendistribusian dengan nilai barang di akhir tahun. Taklif dan muktawaroh interaksi dan resiko. Mukabalah yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada produk bukan dan hak milik pada awal produk yang sama dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal produk yang sama. Kebutuhan modal pokok yaitu tidak akan tercapai setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi dan alat penukaran barang yang dimiliki secara awal aktivitas ekonomi. Laba dari produksi akhirnya dengan jual beli dan pendistribusian. Penghitungan nilai barang di akhir tahun tujuannya nilai sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun adalah untuk penghitungan zakat. Salah satu tujuan dagang adalah meraih laba untuk mencerminkan dalam pertumbuhan harga. Konsep harga adalah harga mendengarkan sebagai jumlah uang yang menyatakan nilai tukar atau suatu benda tertentu. Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga, yaitu as-tasaman adalah patokan harga suatu barang, asyir adalah barang yang baru secara aktual dalam pasar. Menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berbagai bentuk penetapan harga adalah sifat zalim dan sifat adil. Perbedaan laba, pendapatan dan keuntungan. Laba setiap keuntungan keuangan, laba dan manfaatnya. Pendapatan penerimaan uang tunai yang diperoleh selama jangka waktu tertentu. Keuntungan dalam hubungannya dari sebagai suatu keuntungan atau manfaat yang dinyatakan dalam bentuk pembayaran uang. Tujuan penetapan harga berorientasi pada laba, berorientasi pada volume, berorientasi pada citra. Tujuan lainnya stabilisasi harga. Contoh kasus harga pada masa Rasul
Di Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu harga barang pernah mahal dan masih berlalu. Lalu orang berkata, ya Rasulullah, harga menjadi harga standar harga yang untuk kami. Lalu Rasulullah bersabda, sungguh Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan membagi rezeki, dan sungguh saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak seorang pun di antara kaum sekalian menuntut saya karena kezaliman dan bandara, pembunuh dan harta. Para hikmah akutan syariah sering dengan meningkatnya rasa keberagaman masyarakat muslim menjalankan syariah dalam kehidupan sosial ekonomi. Semakin banyak institusi bisnis Islami yang menjalankan kegiatan operasional usahanya berlandaskan prinsip syariah. Falsafahnya dalam ekonomi, elemen filosofi dasar ini menjadi sumber kebenaran nilai awal syariah adalah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan paham tauhid dianut Islam. Falsafah akuntansi lain adalah seperti yang diterangkan Profesor Dr. Umar Abdul Zaid, bahwasanya akuntansi dibahami oleh banyak orang sekitar mencakup masalah perdagangan, industri, keuangan, manajemen, pertanian, pemerintahan dan lain-lain. Tujuan laporan keuangan menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah masyarakat memakai dan pengambilan keputusan ekonomi. Komponen laporan keuangan adalah neraca, laba rugi, arus kas, perubahan likuiditas, laporan sumber daya penggunaan dana zakat, dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.